Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Shalom. Kita patut bersyukur untuk kehidupan yang masih dapat kita nikmati sampai pada saat ini, mengingat dalam masa pandemi COVID-19 ini ada banyak jiwa yang melayang. Tetapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya masih tetap ada sebagaimana kita ada di hari ini untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak orang ada dalam kehidupan yang penuh dengan persungutan dan marah-marah. Oleh karena adanya berbagai perubahan-perubahan yang dialami dalam berbagai sistem kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat mengucap syukur dalam perjalanan kehidupannya. Dan ini pertanda bahwa tidak semua orang percaya mampu untuk hidup menurut konsep Allah. Sebab kalau kita hidup menurut konsep Allah, berarti kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di masa senang orang bisa bersyukur, lalu di masa sulit orang hanya hidup dengan menggerutu, dengan bersungut tanpa mengucap syukur. Ini juga menunjukkan bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka hanya memiliki fokus untuk menerima berkat-berkatnya saja. Mereka hanya fokus untuk menerima janji keselamatan yang dikaryakan Allah di dalam Kristus Yesus. Tapi mereka tidak mau melalui proses yang sulit di dalam hidup itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengingatkan kita bahwa tidak ada pencapaian hasil atau pencapaian suatu tujuan tanpa melalui proses. Kecuali kita mau main kotor dalam tanda kutip, tidak pakai proses lagi bisa kita gapai maksud dan tujuan kita. Tapi hal itu di luar daripada konsep hidup menurut Allah. Dan hal itu juga yang menghalangi kita untuk menerima berkat, tetapi juga janji keselamatan yang telah dikaryakan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu perlu kita pahami bahwa iman bertumbuh di dalam situasi yang nyaman-nyaman saja itu mudah. Tetapi iman kepada Yesus Kristus mau bertumbuh dalam situasi yang sulit, sukar, itu sangatlah tidak mudah. Karena itu bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini yang terambil dari dalam surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 adalah merupakan bagian daripada nasihat yang diberikan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dikuduskan yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Dan pada saat itu mereka mengalami penganiayaan yang sangat hebat oleh pemerintah Romawi. Karena itu
sesuatu yang dapat membangkitkan semangat mereka, sehingga mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, imannya itu dapat terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Supaya iman mereka tidak menjadi mati karena tantangan, penderitaan, penganiayaan yang mereka hadapi pada waktu itu. Dari berbagai nasihat yang dituliskan oleh Petrus dalam suratnya, bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini fokus pada ayat yang kedua yang berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus melihat bahwa jemaat-jemaat yang suratnya ditujukan ini adalah merupakan jemaat yang masih baru, yang ketika menghadapi tantangan, penganiayaan dan penderitaan, iman mereka bisa saja goyah dan bisa tamat gereja pada waktu itu. Karena itu ia memberikan nasihat, ia mengajarkan mereka supaya mereka bisa terus bertumbuh di dalam iman. Petrus katakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Hal ini menunjuk pada keberadaan gereja pada waktu itu yang baru terbentuk. Yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani. Yang artinya bahwa gereja yang baru terbentuk itu membutuhkan sesuatu yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka dapat terus bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan. Kalimat yang selalu merindukan air susu yang murni dan yang rohani pada bagian ini seperti halnya seorang bayi, air susu yang murni itu ia dapatkan dari ibunya. Ia bergantung pada ibunya untuk bisa mendapatkan air susu itu supaya ia bisa terus tumbuh. Demikian gereja yang baru bertumbuh pada waktu itu harus selalu bergantung kepada Tuhan supaya mereka dapat terus bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan kita di pagi hari ini menemukan dan mengelola kekayaan keragaman dengan subtema bertumbuh dalam kemandirian. Berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita maknai dalam perjalanan kehidupan kita. Hal yang pertama adalah hidup yang kita jalani ini adalah merupakan sebuah proses yang harus kita lewati. Karena itu, suka tidak suka, kita harus tetap menjalani proses ini, tidak bisa tidak. Baik itu yang kita hadapi hal yang menyukakan, yang mendatangkan kegembiraan, tapi juga hal-hal yang sulit, yang mendatangkan kesusahan, penderitaan. Semuanya itu merupakan bagian daripada proses hidup yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita sementara ada dalam pandemi COVID-19, mari kita tetap mengucap syukur. Sebab dalam hal ini juga terdapat maksud dan rencana Tuhan untuk kehidupan beriman kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara dan
menjadi pengikut Kristus, jangan kita hanya fokus kepada hal berkat. Jangan kita hanya fokus kepada keselamatan yang sudah pasti akan kita terima. Tetapi fokuslah pada perjalanan hidup yang menjadi proses yang akan menghantar kita untuk menerima berkat dan kehidupan yang kekal. Sebab kalau kita tidak melalui proses-proses ini menurut kehendak Allah, maka kita tidak akan menerimanya. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai para pengikut Kristus, kita harus bangga. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi milik kepunyaannya. Karena itu, mari kita menyaksikan kasih Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang tidak hanya sekedar tahu untuk mengucap syukur, tetapi dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita, kita mampu untuk menyaksikan keberadaan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Karena itu, dalam kondisi sekarang ini, ketika kita ada dalam pandemi COVID-19, ada banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Ada banyak orang ada di dalam kekurangan-kekurangan, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebab oleh karena COVID-19 ini, banyak para tenaga kerja yang di PHK. Bahkan ada banyak para pekerja yang tidak mampu untuk dapat bekerja, memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Dalam hal inilah, bagaimana kita bisa hadir dalam kehidupan mereka untuk menolong mereka, menyatakan kasih sampai dalam kehidupan mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selain itu, ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Entah masalah hubungan suami istri yang kurang membaik, keluarga-keluarga Kristen yang ada di ambang perceraian, tapi juga ada masalah-masalah yang lain yang menjadi beban berat yang harus mereka lalui. Bagaimana kita bisa hadir? Pendampingan kepada mereka di dalam menghadapi masalah-masalah hidup, memberikan penguatan iman bagi mereka untuk tetap bertahan dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah dan bukan menurut kehendak mereka sendiri yang dapat menyebabkan kebinasaan. Hal yang berikut, Bapak Ibu, Gereja Protestan Indonesia di Papua bukan hanya 1-2 jemaat. Dan keberadaan jemaat itu ada di daerah perkotaan, ada juga di daerah pedesaan pedalaman sana. Setiap gereja ini tentu memiliki tantangan-tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa harus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru gereja, supaya gereja ini dapat terus bertumbuh di tengah-tengah tantangan yang menerah kehidupannya dan juga memperoleh keselamatan. GPI Papua juga tidak bersikap tertutup dalam keberadaan di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Gereja Protestan Indonesia di Papua tidak hanya hadir untuk wilayah yang ada di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Gereja Protestan Indonesia ini tidak hanya mau menjadi alat berkat
untuk semua umat yang khusus hanya ada dalam lembaga GPI Papua. Tetapi Gereja Protestan Indonesia di Papua bersikap terbuka, hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini, ada di Papua maupun Papua Barat, mau berjumpa dengan denominasi gereja yang lain, bahkan mau untuk bersama-sama bergandengan tangan memberitakan Yesus Kristus. Karena itu, dalam kehidupan kita, jangan kita mengkotak-kotakan keberadaan hidup kita, tetapi mari dalam kebersamaan dengan denominasi gereja lain, kita juga bisa menjalin kerjasama, mengelola keberagaman gereja yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus melalui firman ini juga tidak hanya menguatkan kita yang ada di GPI Papua, sebab semua gereja itu pasti memiliki tantangan-tantangannya, baik lembaga GPI Papua maupun denominasi gereja yang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk terus bergantung, bersandar pada kemahakuasaan Tuhan, Yesus Kristus Kepala Gereja, sebagai satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan pertolongan bagi kita, supaya gereja itu dapat terus bertumbuh, tapi juga berbuah, sebab di luar Dia tidak ada kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua sebagai warga gereja di dalam menjalani kehidupan kita di usbu kerja yang baru. Selamat memasuki usbu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.